Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Masyuro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan pada CPOB 2024 dengan CPOB sebelumnya, yaitu CPOB tahun 2018 dan juga CPOB 2012. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan CPOB? Cara pembuatan obat yang baik atau disingkat CPOB adalah cara pembuatan obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Perbedaan CPOB tahun 2024 dengan CPOB tahun 2012. Pada beberapa bab bisa dilihat terjadi perubahan pada nama judulnya, diantaranya yaitu pada bab 1, bab 5, bab 6, bab 8, bab 9, dan juga bab 11. Selanjutnya, mari kita bahas perubahan pada isi bab-bab yang mengalami perubahan. Pertama, pada bab 1, CPOB 2012, fokus utamanya adalah pada manajemen mutu, memastikan bahwa produk farmasi diproduksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, pada CPOB 2024, sistem ini telah diperbarui dengan memperkenalkan manajemen risiko yang lebih canggih dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan pedoman internasional seperti KIS 10. Selain itu, tanggung jawab manajemen puncak lebih rinci, terutama dalam memastikan perbaikan yang berkelanjutan dan sistem mutu yang kuat. Dan juga ada penekanan pada pengelolaan pengetahuan produk dan proses di seluruh siklus hidup produk yang sebelumnya tidak disebutkan pada CPOB 2012. Kemudian pada bab 2 yang membahas personalia, CPOB 2024 menekankan lebih pada pelatihan yang spesifik untuk terapi lanjutan dengan protokol pemantauan kesehatan yang lebih ketat dan perhatian khusus terhadap pencegahan kontaminasi silang. Ini merupakan perkembangan dari persyaratan umum yang terdapat pada CPOB 2012. Selanjutnya pada bab 3, CPOB 2024 memperkenalkan pendekatan yang lebih rinci dalam desain bangunan dan fasilitas. Penekanan diberikan pada prinsip manajemen risiko dan kebutuhan untuk fasilitas yang terdedikasi, terutama untuk produksi terapi lanjutan. Selain itu, CPOB 2024 memperketat persyaratan untuk pengendalian hama dan juga kondisi lingkungan. Penekanan tambahan ini juga diberikan pada tinjauan berkala untuk memastikan bahwa perbaikan dan pemeliharaan dilakukan tanpa merugikan mutu. Perubahan yang signifikan juga terjadi pada peleburan bab sanitasi dan higien ke dalam bab personalia, di mana pada CPOB 2024 sanitasi kini dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab personalia, yang mencerminkan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk memastikan semua aspek higien dipantau secara ketat. Perubahan ini menunjukkan bagaimana regulasi farmasi terus berkembang untuk mengakomodasi teknologi tersebut dan peningkatan manajemen risiko. Nah, kita lanjut ke bab 5, yang sebelumnya berfokus pada produksi secara umum. Pada CPOB 2024, kontrol produksi diperluas dengan pengawasan yang lebih rinci, terutama terkait dengan terapi lanjutan. Selain itu, ada penekanan pada validasi dan justifikasi untuk semua perubahan signifikan dalam proses produksi. Nah, pengawasan selama proses produksi kini telah mencakup nilai resiko untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten. Kemudian ada juga perubahan pada isi bab 6, di mana pada CPOB 2024 menambahkan kontrol yang lebih ketat pada penyimpanan dan transportasi obat, termasuk pemantauan suhu dan kondisi lingkungan secara berkala. Ada juga prosedur tambahan yang ditambahkan untuk penanganan penyimpanan suhu selama penyimpanan dan pengiriman. Pada bab 7 juga terjadi perubahan, di mana CPOB 2024 memperkenalkan konsep baru seperti pelulusan batch berbasis manajemen risiko mutu, pengawasan mutu. Ini tidak hanya berfokus pada pengujian akhir, juga sekarang memfokuskan pada pemantauan kualitas secara waktu nyata atau in-process control dan juga penggunaan tren data untuk perbaikan terus-menerus. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam menjaga kualitas produk. Selanjutnya pada bab 11 juga terjadi perubahan untuk kegiatan ahli daya mengalami perubahan besar di CPOB 2024, di mana ada kerangka kerja yang lebih rinci yang memerlukan penilaian risiko menyeluruh dan perjanjian kualitas dengan mitra outsourcing. Pengawasan dan audit berkelanjutan ini menjadi keharusan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas. Sekarang, mari kita menuju ke bagian aneks. Di CPOB 2024 terdapat beberapa perubahan dan penambahan penting, di antaranya pada aneks 2 yang dipecah menjadi aneks 2A dan aneks 2B, yang masing-masing membahas pembuatan produk terapi advance dan pembuatan bahan aktif biologis, serta produk biologi. Pada CPOB 2012, aneks 12 menjelaskan tentang pedoman kegiatan pengiriman dan produk jadi yang baik dari pabrik ke distributor. Sedangkan CPOB 2024 berisi mengenai uji pelulusan real time dan pelulusan parametris yang menjelaskan terkait keputusan untuk meluluskan suatu batch sediaan farmasi, khususnya sediaan steril, dengan melakukan sejumlah pengujian kualifikasi dan validasi. Pelulusan parametris sendiri pada CPOB 2011 dijelaskan pada aneks 13. Kemudian juga ada penambahan mengenai ketentuan khusus terkait narkoba, psikotropika, dan prekursor farmasi yang terdapat pada CPOB 2024 pada aneks 14, sedangkan pada aneks 2012 bab 4 menjelaskan tentang manajemen risiko yang telah dijelaskan pada CPOB 2024 pada aneks 13-nya. Perbedaan CPOB tahun 2024 dengan CPOB 2018. Nah, setelah kita membahas perubahan CPOB 2024 dibandingkan CPOB 2012, mari kita lihat perubahan CPOB 2024 dibandingkan dengan CPOB 2018. Kita lihat dari judul bab, terdapat perubahan pada bab 3 dan bab 8. Nah, langsung saja kita lihat isi bab yang mengalami perubahan.
Yang pertama yaitu bab 1, di mana pada bab 1 CPOB 2024 menambahkan fokus baru pada rantai pasokan eksipien dan potensi pencemaran yang dapat mempengaruhi keamanan pasien. Selain itu, terdapat kewajiban untuk melakukan kajian berkelanjutan terhadap pemasok, khususnya terkait tren pemenuhan spesifikasi. Kemudian juga terjadi perubahan pada bab 2, di mana pada tahun 2024 istilah mengawasi yang terdapat pada CPOB 2018 diganti menjadi kata menjaga atau memelihara. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab personel kini lebih pada pemeliharaan berkelanjutan daripada sekedar pengawasan. Manajemen Puncak juga mendapat penekanan lebih dalam hal pembentukan dan pemeliharaan sistem mutu. Kita lihat juga pada bab 2, di mana terjadi penggantian istilah pada CPOB 2024, di mana sebelumnya pada CPOB 2018 terdapat kata mengawasi yang diganti menjadi kata menjaga atau memelihara, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab dari personel ini lebih pada pemeliharaan berkelanjutan daripada sekedar pengawasan. Manajemen Puncak juga mendapat penekanan lebih dalam hal pembentukan dan pemeliharaan sistem mutu. Selain itu juga pada bab 2 CPOB 2024 tidak ada lagi persyaratan khusus posisi kunci itu harus dijabat oleh apoteker purna waktu. Namun independensi dan penghindaran konflik tetap menjadi prioritas. Nah, penyesuaian ini juga dilakukan pada tugas penanggung jawab pemastian mutu yang kini harus lebih aktif dalam audit baik internal maupun eksternal. Kemudian juga terjadi perubahan pada bab 5, di mana pada CPOB 2024 memperkenalkan keterlibatan distributor bahan awal dari luar negeri dalam rantai pasok untuk memastikan integritas dan keterlusuran. Selain itu, penambahan metal detektor pada proses yang sesuai menjadi keharusan untuk menjaga potensi dari kontaminasi logam. CPOB 2024 juga dalam bab 5 menekankan pentingnya sertifikasi dan pelulusan batch produk. Setiap kegiatan pengemasan ulang pada batch yang sudah diluluskan harus sesuai dengan persyaratan CPOB dan semua dokumentasi pelulusan harus jelas dan juga terperinci. Nah, selain itu, bab 6 juga mengalami perubahan, di mana pada bab 6 ini CPOB 2024 lebih menekankan pada kontrol lingkungan selama penyimpanan dan pengiriman menjadi lebih detail, dan memastikan juga bahwa produk tetap dalam kondisi optimal sampai tiba di tangan konsumen. Selain itu, pada bab 7 juga mengalami perubahan, di mana pada CPOB 2024 itu mutu suatu batch bahan awal harus diujikan terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan spesifikasi pada kedatangan batch. Nah, ini dilakukan untuk menjamin bahwa bahan dengan standar tertinggi yang hanya masuk ke dalam proses produksi. Dan terakhir itu juga terjadi perubahan pada bab 11, di mana pada CPOB 2024 itu lebih rinci dengan menambahkan ketentuan baru yang menegaskan bahwa kontrak harus mencakup elemen seperti alamat lengkap, tanggung jawab terkait mutu, dan izin edar. Institut riset yang terakreditasi GLP dan memiliki sertifikat CPOB ini dapat melakukan alidaya yang tidak disebutkan pada CPOB versi sebelumnya, yaitu versi 2018. Selanjutnya kita lihat perubahan yang terjadi pada aneks CPOB 2024 dibandingkan dengan CPOB 2018. Dari judul bisa dilihat terjadi perubahan pada aneks 2 dan aneks 4, serta ada penambahan pada CPOB 2024 yaitu aneks 14. Nah, kita lihat isi aneks yang mengalami perubahan seperti pada CPOB 2012, CPOB 2018, aneks 2 kemudian dirubah pada CPOB 2024 menjadi 2A dan 2B yang masing-masing membahas pembuatan produk terapi advance dan pembuatan bahan aktif biologis. Kemudian juga terjadi perubahan pada aneks 6, di mana pada CPOB 2024 diperluas lagi dengan menambahkan pendahuluan dan ruang lingkup yang lebih komprehensif, serta penekanan pada sistem mutu industri farmasi dan pengelolaan dokumen mutu. Nah, perubahan ini itu dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek pembuatan obat uji klinik dikelola dengan kualitas dan keterlusuran yang lebih baik. Kita lihat juga pada aneks 8, di mana pada CPOB 2024 kata-kata mengenai validasi retrospektif yang membutuhkan data dari 10 sampai 30 batch berturut-turut itu dihilangkan, serta memberikan fleksibilitas lebih dalam proses validasi selama konsistensi dapat dijustifikasi dengan data yang lebih sedikit. Kemudian pada aneks 9, CPOB 2024 itu mencakup prinsip-prinsip yang lebih rinci terkait pembuatan radiofarmaka. Poin utama meliputi pengendalian mutu yang disesuaikan dengan karakteristik unik radiofarmaka dengan penerapan CPOB untuk meminimalkan risiko dan penilaian risiko yang mempertimbangkan sifat khas radiofarmaka serta prinsip keselamatan radiasi. Selanjutnya juga ada penambahan aneks 14, yaitu ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi ke dalam CPOB 2024 yang tidak terdapat pada CPOB 2018. Nah, aneks ini itu ditambahkan untuk memastikan bahwa produk-produk yang termasuk dalam kategori ini diproduksi, disimpan, dan didistribusikan sesuai dengan standar keamanan. Nah, sekian perubahan yang terjadi pada CPOB 2024 jika dibandingkan dengan CPOB 2012 maupun CPOB 2018. Perubahan CPOB 2024 memastikan bahwa standar kualitas dalam industri farmasi itu terus meningkat, memberikan jaminan bahwa setiap produk yang dihasilkan itu juga memenuhi persyaratan tertinggi. Nah, hal tersebut juga merupakan langkah maju yang penting untuk menghadapi tantangan. Terima kasih telah menyaksikan. Pastikan untuk mengikuti pembaruan terkait dalam CPOB untuk memastikan keamanan dan kualitas dalam produksi farmasi.